Mas Fahri ini admin fanpage F1 di Twitter yang berangkat langsung nonton F1. Gue Fahri, gue adalah owner dari toko yang suka jualan merchandise F1, namanya For The Record Store, ada di Instagram dan Tokopedia. Kalau kalian pernah lihat Hasmania ID, gue Wis. adalah adminnya juga. Sains tuh nggak tahu kenapa, tapi kutukannya dia tuh emang selalu jarang disorot sama kamera ya, nggak tahu kenapa gitu. Jadi agak sayang aja, padahal cukup menghibur tuh. Kayaknya Nick De Vries masuk bagus di F1 deh. Udah langsung sign kontrak aja, gantiin lah TV tuh bla 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 bla. Tapi gini, ada gosip-gosip, tinggal pengumuman aja ke tim Maserati Formula E. Pas kayak udah makin jelas tuh, kalau race-nya bakal selesai di bawah safety car, orang-orang di sekitar gue tuh bubar aja gitu. Apakah akses untuk evakuasinya itu sejauh itu atau gimana gitu? Kenapa bisa selama itu gitu? Fotonya ini gue dapetin pas udah selesai balapannya sih. Cuman Hmm. kita bisa lihat kan ada traktor, terus kayak mobil diangkat. Aksesnya itu kayaknya kayak emang mungkin harus ngebongkar pagar, ngebuka pagar gitu. Yang Hmm. ngebuat traktornya mungkin lama evakuasi. Karena di sekitar ini juga ada banyak pohon. Vettel, Vettel. Hah, Vettel. Dan itu di Chan tifosi gitu. Gue nggak tahu. Kayak, pengalaman gue sama orang Italia kagak ada yang bagus. Gue udah dipalak 40 euro, diajak ngobrol kagak disautin. Ya, gitu sih. Gue jadi ada Eh, sesuatu nih sama Italia nih. No, Mikey, no, no. I am stupid. ya apa ya? Yeah, shut up. Get you my number. Halo Sobat Sembalap dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan episode 25. 25 ya, kalau nggak salah nih. Kalau nggak salah ingat, emang agak pelupa 25. karena memang habis dihajar triple header dan triple headernya cukup membosankan karena yang menang itu lagi. Iya nggak? Yes. Masih dengan aku Cak Nu, Aku Mas Gor. Aku kalian. dan kita kedatangan satu tamu istimewa, yaitu Mas Fahri dari For The Record. Halo semuanya. Nah, ini mungkin teman-teman udah ya nggak tahu ya. Ini kita dulu-duluan rilis sama Lambres nih. Hari besok hari apa sih? Iya, hari Kamis Nah, besok ya. Kamis. Hari Kamis ini gitu. Kita dulu-duluan post lah sama Lamres, nanti mana dulu nih. Jadi intinya bahwa Mas Fahri ini menjadi salah satu admin fanpage F1 di Twitter yang berangkat langsung nonton F1. Nah, nontonnya di mana istimewa banget ya. Nanti bakalan Mas Fahri ceritain dan kita bakal tanya-tanya juga. Cuman mungkin buat yang belum tahu, boleh Mas Fahri diceritain dulu perkenalan diri singkat lah. Ya, jadi gue Fahri, gue adalah owner dari toko yang suka jualan merchandise F1, namanya For The Record Store, ada di Instagram dan Tokopedia. Tapi gue juga nyambi sebagai apa admin dari sebuah fanbase team di Twitter. Kalau kalian pernah lihat Hasmania ID, gue Yes. adalah adminnya juga gitu. Nah, ini sebelum kita kulik lebih lanjut tentang pengalaman pribadi nonton langsung F1 di negara yang non jauh di sana, kan kayak kalau Singapura kan udah sering ya orang Indo berangkat gitu kan. Atau kalau dulu sempat di Sepang juga kan. Nah, kalau ini kan jauh banget nih, Europe dan Monza gitu kan, istimewa buat fans ya, buat tifosi lah. Has kan juga bagian tifosi juga kan, Ferrari putih gitu. Anjay. Ferrari putih. Nah, tapi kita sebelum kulik lebih jauh, kita pengen pengen bahas dulu nih balapan kemarin ya. Nah, kalau kita bahas start singkatnya tuh, bisa dibilang kemarin cukup riuh walaupun nggak banyak senggolan. Di tikungan pertama cuma ada Bottas dan Magnussen yang senggolan, tapi itu pun juga nggak yang berdampak parah sampai DNF. Cuma berdampak Magnussen kena 5 second penalty karena dia nggak ngasih posisi balik kan. Terus kemudian balapan sampai seperempat awal tuh lumayan seru menyaksikan
Sainz dan Perez yang nge-push ke depan walaupun Lewis sempat ketahan di belakang ya. Cuman kayak akhirnya Ceko harus turun lagi karena ganti ban dan mana sempat mau overheating juga kan, rem kanan depannya hampir hampir retire juga kan. Iya. Nah, cuman terus cerita di Monza berubah ketika ada VSC datang. VSC datang, Ferrari memutuskan untuk pit Leclerc, ada yang bilang ini keputusan yang tepat, ada yang bilang ini keputusan yang salah. Nah, nanti kita tanya pendapat masing-masing. Cuman kalau aku pribadi ini masih 50-50 ya, karena kayak kalau Ferrari nggak ngepitin Vettel Leclerc waktu itu, Red Bull udah langsung bakal ngepitin Verstappen kan, sebaliknya gitu kan. Nah, tinggal siapa yang akan pakai one pit stop strategy gitu kan. Nah, terus habis itu udahlah berjalan lancar, Max di depan, terus sampai akhirnya di seperempat balapan akhir Leclerc berusaha ngejar Max dengan ban soft baru, yang mana nggak kekejar juga di track yang super kencang ini gitu kan. Walaupun di quali Ferrari kelihatan kencang banget ya gitu kan. Terus kita juga pengen honorable mention juga kepada Nick De Vries yang Jumat latihan buat Aston Martin, Sabtu free practice ketiga sama quali buat Williams, yang jelas mobilnya berbeda sama sekali. Terus kemudian minggunya balap jejeran startnya sama sesama Dutchman, terus kemudian bisa finish di zona poin gitu. Nah, ini tanggapan singkat dulu deh dari teman-teman terhadap balapan Monza kemarin. Ya, dari aku dulu ya. Kayak sebagai penutup triple header kemarin agak anti klimaks sih, to be honest. Secara keseluruhan ya, walaupun kita mesti ingat juga kemarin nggak banyak sih, ada beberapa driver yang performanya perlu di highlight gitu. Sebagai tifosi, menurut saya Sainz salah satu yang perlu di highlight gitu. Karena dia bisa nyodok dari belakang dan cukup memberi hiburan lah, walaupun Sainz tuh nggak tahu kenapa, tapi kutukannya dia tuh emang selalu jarang disorot sama kamera ya, nggak tahu kenapa gitu. Jadi agak sayang aja, padahal cukup menghibur tuh. Doi, terus Perez, terus ada juga yang driver keturunan Indonesia yang diangkat sama media itu ya. Si Ada paling Nick Indonesia De Vries. Lemper boy, katanya dia suka makan lemper, kayak ya oke lah. Cuman dia oke sih, istilahnya penampilan perdana terus langsung poin. Oke, mungkin kita bisa berargumen ya kan, soalnya kemarin banyak banget yang penalti kan, tsunami penalti kan Monza kemarin gitu. Yeah. Tapi tetap aja dia bisa membuktikan dengan mobil yang mohon maaf nggak seberapa tuh, tapi dia bisa bertahan di situ gitu. Yang kalau kita ngelihat teammate-nya turun terus ya. Iya, teammate-nya udah bertahun-tahun bawa mobil itu, ya udah segitu aja. Mungkin sudah saatnya mencari donatur yang lain gitu ya. Sudah cukup Latifi menjadi donatur Williams. Masih banyak yang lain yang mungkin bisa driving lebih cepat juga. Sama ya apa ya, yang jadi highlight kemarin itu Marshall sih. Itu yang bikin kita kecolongan dari potensi penutup balapan yang seru itu, menurutku salah satunya adalah safety car yang nggak tahu kenapa lama banget gitu kan. Sampai keluar meme, aduh ini coba race directornya masih Michael Masi gitu. Mungkin we went car racing tuh. Yeah. Sayangnya kemarin enggak gitu. Entah apa alasannya ya, karena banyak yang bilang juga harusnya 2 lap terakhir udah bisa di green flag gitu. Atau ya banyaklah yang merasa jadi kehilangan potensi penutup balapan yang seru. Walaupun kalau boleh jujur nih, kemarin green flag pun kayaknya Leclerc kalau nyalip Max tetap enggak. Cuman seenggaknya kan nggak finish di belakang safety car juga gitu loh. Iya, masih bener. lebih seru. Itu sih paling. Kayaknya nanti akan kita coba tanyakan juga ya, kenapa dari pantauan di sirkuit langsung tuh gimana, kenapa kayak 2 lap terakhir tuh nggak di green flag aja gitu. Tapi itu disimpan buat terakhir kali ya.
Boleh, boleh. Kak Alia ada yang ditambahin dulu sebelum kita geser ke Mas Fahri? Kalau aku sih lebih kayak nge-highlight Nick DeVries sih kayak pasti dia kayaknya itu apa ya dari pikiran dia ya dia kan datang tuh emang awalnya memang FP1 untuk FP1 kan di Aston Martin. Terus sebetulnya aku baca di beberapa sumber tuh dia datang tuh buat jadi kayak semacam apa sih kayak nemenin Rosana Tenan di pre bukan pre-test, pre-show dan post-show-nya F1 post-race, pre-race dan post-race show. Tapi tiba-tiba buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau mungkin ada yang perlu diingat-ingat kenapa Nick De Vries ada di Williams kemarin, Alex Albon sayangnya sakit usus buntu sampai harus operasi. Jadi ya mau nggak mau karena Williams nggak ada kalau nggak salah Williams tuh reserve-nya aku lupa antara masih Jack Aitken Sargent. Sargent ya? Sargent kan di F2. Aitken. Tapi dia Aitken posisi lagi kemarin nggak di situ kan. lagi posisi nggak di take up karena waktu itu masih ada endurance, ada kejuaraan endurance yang harus diikutin. Jadi ya mau nggak mau ambil cabutan Nick De Vries lah. Kan Nick De Vries udah pernah FP1 di Williams juga. Di mana? Aku lupa. Ya orang-orang pasti banyak yang setuju bahwa ya Nick De Vries baru juga istilahnya anak magang, anak cabutan udah bisa poin di F1 ngalahin temen setimnya Latifi yang Iya. jadi dan beberapa orang mikir bahwa kayaknya Nick De Vries masuk bagus di F1 deh, udah langsung sign kontrak aja gantiin Latifi tuh bla 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 bla. Tapi gini, ada gosip-gosip bahwa Nick De Vries itu tinggal pengumuman aja buat udah deal sama tim Maserati Formula E. Katanya tinggal di here we go kan. Nah, itu kan jadi bingung. bingung gue mau Nah, mikir. bisa jadi belum dihirwigukan sekarang karena masih ada nego dengan Alpine ya, dan juga Williams ya. Nanti kita bahas dikit kali ya itu. Nanti kita bahas dikit. Sama tadi Cak safety car nih. Iya. Buat aku yang emang nonton FE dan beberapa kali ada kejadian balapan endingnya safety car, ya itu udah biasa sih walaupun, tapi menurut aku yang Monza ini kayaknya kenapa harus di finish di belakang safety car ya, padahal ya mungkin 1-2 lap lah bisa seenggaknya ada aksi-aksi yang menyenangkan gitu, yang walaupun mungkin ya kata Mas Gora dibilang Leclerc mungkin nggak kayaknya ngejar Verstappen kayaknya enggak deh, tapi ya kita kayak ada action on track lah seenggaknya nggak apa-apa 1-2 lap juga gitu. Jadi ya menurutku juga agak kok ngapain sih kayak finish sama safety car kayak nggak rame ya ternyata gitu. Iya. Aku menerima fakta bahwa nggak rame guys. Oke. Kita coba tanya nih. Mas Fahri, kalau Kak Alia bilang tadi nggak rame, boleh dong sekalian review balapannya dan komentarnya. Ini rame kok di sana gitu. Atau gimana nih? Iya, rame bubaran ya. Jadi, oke, kalau tentang race sendiri sebenarnya tadi udah di cover lah sama ya tentang aspek safety car-nya atau apanya. Cuman ya gue juga cukup setuju emang kemarin anti klimaks balapannya. Walaupun menurut gue ya kalau emang itu by the book ya that's how it should be. Ya udah, dan memang kebetulan aja pas gue lagi di sana race anti klimaks. Terus dan lucunya adalah pas kayak udah makin jelas tuh kalau race-nya bakal selesai di bawah safety car, orang-orang di sekitar gue tuh bubar aja gitu. Kayak nggak ada sorak-sorai, nggak ada apa, kayak bubar aja. Jadi gue tuh duduk tempat rame banget, kayak hampir nggak bisa gerak banget gitu. Itu bubar aja. Cabut kayak udah males aja gitu orang-orang. Mungkin masih ada harapan kalau misalnya dapat green flag 1 lap 2 lap, Leclerc pasti bisa ngejar. Cuman ya kalau gue pribadi, ya gue juga ngerasa nggak bakal ngejar sih. Gacor banget itu RB18. Gacor banget. Terlalu OP. Ya paling nggak bisa set to set lagi lah ya setelah sekian balapan mereka nggak ada fight berdua gitu nggak sih? Iya. Iya sih, maksudnya paling nggak kayak ada secerca harapan lah. Iya. Tapi kan emang Ferrari ngasihnya harapan aja, hasilnya ya ntar aja dulu. Gue nggak ngerosting Ferrari, itu fakta. Iya. Faktanya mereka emang gosong. Walaupun gosongnya udah ditinggal di ini ya, Austria ya.
Iya, sate kuda ini. Nah, ini mumpung mumpung kita berempat sepakat bahwa memang balapannya anti klimaks, boleh deh kita bahas dulu tentang safety car nih. Nah, safety car tuh kan kalau kita ngelihat kemarin cukup lama ya, sekitar 6 lap, 6 lap ada Lama. kali ya kemarin. Ada. Nah, Iya, terus lebih sih gua. kalau di TV show kan 2 lap terakhir tuh tracknya udah bersih itu kan, terus udah beberapa pembalap yang di overlap udah bisa nyalip lagi, tapi masih menyisakan 2 pembalap di antara Max dan Leclerc kan. 2 atau 3 pembalap gitu kan. Nah, itu kan yang kita lihat di TV nih. Nah, kita pengen lihat dong perspektif dari Mas Fahri yang lihat di sana langsung, dan kemarin sempat sempat udah di-share juga ya foto pas mobilnya Daniel Ricciardo diangkat tuh. Emang selama apa sih, apakah akses untuk evakuasinya itu sejauh itu atau gimana gitu? Kenapa bisa selama itu gitu? Nah, gue kebetulan tempat duduk gue itu emang nggak terlalu jauh dari tempat mobil Ricciardo berada. Dan ini fotonya ini gue dapetin pas udah selesai balapannya sih. Cuman kita bisa lihat kan ada traktor, terus kayak mobilnya diangkat. Aksesnya itu kayaknya kayak emang mungkin harus ngebongkar pagar, ngebuka pagar gitu. Yang ngebuat traktornya mungkin lama evakuasi. Karena di sekitar ini juga ada banyak pohon. Takutnya mungkin mobilnya nyangkut atau gimana, ya gue rasa traktornya harus keluar terus mundur masuk lagi. Dan menurut gue itu adalah faktor yang membuat kenapa evakuasinya lama. Kalau gue sendiri, gue juga ngelihat dari awal safety car sampai ya akhir race, gue kayak ngeliat ini kok mobil-mobil nggak overlap ya. Maksudnya ini kan jaraknya lumayan lama loh. Walaupun Monza emang sirkuit yang cepat ya, cuma 1 menit 20 sekian detik kan. Cuman ya ini kalau nggak overlap gitu, emang nggak safe ya. Ya turns out emang waktunya aja nggak cukup sampai race selesai deh gitu. Ya, I mean kalau aku bandingin sama situasi yang hampir sama Abu Dhabi 2021 ya. Kayak Latifi itu kan dia dia ya menghalangi jalan kan. Itu mereka masih bisa ngejar untuk nyisain 1 lap. Ya, mungkin ini ada faktor masih juga kan. Nah, cuman masih kayak apa ya? Aku masih bingung aja kenapa yang masih menyisakan 2 atau 3 pembalap yang nggak boleh nyalip gitu loh. Kayak alasannya kan kalau nggak salah waktu itu disampaikan bahwa tidak cukup waktu untuk mereka bisa menyusul ke belakang lagi kan gitu kan. Cuman emang seenggak safe apa sih gitu. Kalau di daerah situ emang kayak kan agak kecil ya lebarnya. Jadi jarak antara kalau di feed TV juga kelihatan kan Ricciardo berhenti di pinggir sekalipun dia masih nutupin sebagian track. Apalagi ada traktor. Jadi mungkin emang ada concern ya seperti itu, takutnya bisa kena traktornya atau kena mobilnya Ricky gitu. Cuman kalau gue pribadi gue emang nggak ngeliat secara langsung proses evakuasinya karena walaupun deket gue kayak di other side eh, dari apa tempat Ricciardo retire. Hmm. Dan juga itu bukan tempat ini ya, tempat biasa retire kalau di Monza nggak sih? Bukan, itu nggak ada tempat masuk ya. Jadi, mobilnya masih kayak ada di bagian di sirkuit loh. Itu sih yang mungkin jadi hazard. Iya. Ya memang sangat disayangkan sih ending yang apa ya nggak kita harapkan, dan mungkin juga nggak diharapkan oleh Leclerc dan tifosi se-Italia Raya kali ya. Dan juga Hamilton kemarin sempat PTSD sepertinya ngeliatin Max diem gitu terus jadi meme kan. Tapi apapun itu ya it is what it is, dan balapan udah selesai. Max dapat kemenangan kelima dan chance untuk menang di Singapura masih terbuka lebar. Walaupun memang kalau di atas kertas Ferrari stop and go-nya lebih bagus ya. Atau mungkin Aston Martin yang memang jago karena lambat di sirkuit lambat bisa jadi. Nah, Untung fanbase-nya nggak ada. waduh. Aduh, pengen julid tapi mohon maaf nih ditahan nih, harus ditahan Tahan, dulu tahan, nih. tahan. Jangan, tahan, jangan Juli, tahan, Off the tahan, record tahan. aja lah itu. Nah, Tahan, jangan Juli. ngomong-ngomong tadi kan begitu safety car mereka langsung bubaran gitu ya Mas ya. Nah, kalau dari hari
sorry, Mas Fari di sana dari hari apa? Gue datang itu telat. Gue datang Hmm. pas qualifying sebenarnya ke Oh, I sana. see. Mm-mm. Nah, Hmm. hype-nya gimana sih Mas dari Sabtu sampai Minggu tuh boleh diceritain nggak? Wah, itu gue nyampe sana juga bisa bilang telat banget ya. Ini gue nyampe pas udah Q3 mulai, dan Hmm. karena gue nggak mau ketinggalan, gue langsung cari tempat yang bisa gue tonton, yaitu adalah di backstreet sebelum Parabolika. Dan ini kalau bisa dilihat fotonya, ini untuk nonton qualifying, di mana ini nggak ada tempat duduk aja seramai ini. Hmm. Ini orang semua berdiri kayak sampai berapa baris tuh, cuma buat nonton qualifying. Dan di sini juga nggak ada layar, jadi kayak kita nggak tahu nih update-update siapa yang main cepet, siapa yang nyetak purple atau apa sektornya jelek gitu. Jadi kita ibaratnya qualifying selesai, kita tuh kayak harus dengar dari depan grandstand yang depan pit bersorak-sorai, baru kita tahu kalau Leclerc itu pole. Agak delay juga ya. Agak delay Agak ya. gila, jadi kayak Agak wah, terus kayak semua orang di sini udah kayak ngerti gitu kan, wah, terus ya kebetulan juga waktu itu hari Sabtu sinyalnya masih oke, gue masih bisa ngecek Twitter, ternyata ya emang Hmm. masih abang Leclerc pole. Wah, itu Hmm. heboh banget sih, heboh banget. Jadi mostly ini ya, penontonnya emang native Italian semua di situ ya. Nah, kalau yang di posisi gue hari Sabtu itu, gue emang nggak ngobrol banyak sama orang. Hmm. Cuman yang gue perhatiin ya mostly European, tapi banyak juga yang berbahasa Inggris. Dan Hmm. hal yang gue dapetin di sana adalah ternyata orang Italia itu nggak suka bahasa Inggris. Jadi Iya, iya. kemungkinan besar sih mereka dari negara-negara lain. Tapi hampir semuanya ini mau pakai topi Red Bull, pakai baju Mercedes, semuanya bersorak-sorai waktu Leclerc pole sih. I see. Wih. Ya siapa yang nggak ikut seneng sih Leclerc. Sebenarnya Pole siapa di. yang pengen selamat keluar dari track sih, gua rasa. Takut dilemparin. Iya juga sih. Iya juga iya. Takut dilemparin flare kayak di Belanda ya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, Ya, untuk hari gimana? Iya, untuk hari Sabtunya sih, karena gue emang gak dari awal, jadi gue kayak nggak dapet initial hype-nya. Hmm. Ya, gue kayak udah climax-nya ya udah heboh-heboh gitu. Cuman di hari Sabtu itu yang gue ngerasain emang orang-orang sana tuh gila banget sama F1. Itu yang gue rasain tuh hari Minggunya, yaitu race day sih. Coba di-define dong gilanya tuh kayak apa sih? Coba kita lihat, ada kayak tadi gue ngirim foto satu yang paling terakhir kalau nggak salah deh. Ada nggak ya? Ada nggak sih? Bukan, kayaknya bukan itu. Wait. Ada lagi nggak? Oh, yang rame Mas Gor. Yang di pinggir ini. ada pohon. Enggak, next. Oh, Lagi. Oh, nggak ada ya Apa kayaknya. aku nggak kirim Nggak ya? kebuka ya? pas kurang satu ya. Coba aku kirim dulu ya. Oke. Sambil nunggu Oh, iya, 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 iya. fotonya Ini ada. ditayangin, boleh diceritain dulu deh. Iya, jadi gue hari Minggu itu rencananya mau datang siang karena race-nya baru mulai jam 3 kan. Dan karena waktu hari Sabtu itu gue datang kayak sepi-sepi aja, kayak ya udahlah siang masih bokeh. Ini foto gue ambil kira-kira kayak jam 8-an, 8 pagi. Jam 8 pagi, anjir. Iya, pokoknya sorry, gue jujur agak lupa sama waktu persisnya. Iya. Cuman gue jadinya berangkat dari hotel itu jam 7 dan perjalanan ke sana kayak kurang lebih sejam. Ini adalah antrean mau masuk ke sirkuitnya. Wow. Ini kayak gue foto pas udah di tengah, by the way. Jadi ke belakangnya sama juga ramenya kurang lebih kayak gini. Ini gue di tengah. Ya, ini Gila. hype-nya orang-orang nonton F1 di sana. Dan ini kayak masih 6 jam sebelum race gitu loh. Orang-orang tuh ngantrinya tuh udah separah ini. Dan gue alhamdulillah dapet tempatnya itu gak jauh dari turn terakhir di Les Mots.
Hmm. Itu aja udah rame banget sama orang. Jadi gua kan datang pakai tiket general admission yang dimana nggak dapat kursi, yang nggak pasti dapat kursi. Cuman emang kayak ada beberapa apa ya, stand-stand gitu yang bisa kita dudukin. Itu udah penuh, udah nggak ada yang bisa kita dudukin. Dan kayak gue nanya-nanya ke orang, kabarnya sih lu mau datang jam 7, lu mau datang jam 6, jam 5, jam 4 pagi sekalipun, lu emang nggak bakal bisa dapat kursinya. Karena kursi itu udah ditekin dari hari sebelumnya. Wow. Buset. Alias katanya mungkin ada yang nginep, atau mungkin ada yang dari jam 2 pagi mereka nyelundup masuk ke sirkuit. Intinya sih emang susah kalau lo mau pakai general admission dapat tempat duduk. Untungnya gue bawa kursi portable, ya gue cari spot yang kosong, gue duduk deh di situ. I see, I Pakai see. kursi gue sendiri. Nah itu kan tadi foto jam 8 ya. Emang dibuka jam berapa sih sirkuitnya? Gate itu sebenarnya dibuka jam 7.30. Hmm. Ya dibukanya, cuman kayak dari yang tadi gue bilang dari jam 4 itu orang udah ngantri Oke. untuk masuk. Oke. Dan kenapa gue bilang mungkin yang nyelundup jam 2, karena security-nya tuh udah ada. Kalau orang-orang yang jam 2 pagi nyelundup itu mungkin emang mereka ngindarin security gitu, makanya bisa nyelundup masuk. Iya, iya, iya. Jadi emang seramai itu. Ramai banget. Gila, gila, gila. Nah, tapi Terus aku punya nih. gimana? Aku mau nanya deh. Boleh, boleh. Tiket general admission-nya kalau di euroin berapa dan kalau dikerupiahin berapa? Jadi kita bisa ngira-ngira. Jadi tiket general admission itu untuk 3 hari, dan aksesnya tuh bisa bilang hampir ke semua track kecuali kayak pit sama masuk naik ke grandstand yang nggak bisa. Bener-bener, tapi sisanya tuh bisa kita samperin, bisa kita iniin. Bisa keliling ya. Harganya bisa banget keliling. Itu harganya 94 euro, dan waktu itu gue beli bulan Mei. Jadi kurang lebih kayak 1,3 1,4 untuk 3 hari. Jujur Murah itu aja. alasan kenapa Iya. gue beli, karena gue juga ngira waktu awal itu kan Ferrari, wah ini jaya nih. Kapan lagi Ferrari menang di Monza kan? Iya kan? Ya sayangnya salah sih gue tujuannya gara-gara Ferrari. Tapi worth it lah ya. 1, sekian itu untuk general admission dan di Italia gitu. Dan 3 Gue hari. bilang buat 3 hari, dan ibaratnya gue ngeluarin segitu buat buat ya effectively 24 jam gitu ya. Itu menurut gue kayak masih oke gitu. Walaupun Iya. gue juga nonton di general admission, walaupun gue nonton kayak nggak dapat tempat duduk, walaupun nggak dapat apa kayak shade gitu, karena mungkin kalau kelihatan dari foto ini teriknya tuh Iya. banget gitu. Kalau bisa bilang highlight gue nonton ini adalah matahari secara harafiah highlight. Langit. Terik banget. Ini baru jam 8 loh fotonya. Jam 8 kayak gini ya. Ya, jam 8, jam 9-an lah pokoknya. Ya, gue baru nyampe track udah seramai ini, dan gak lama setelah itu di belakang gue crowd-nya kurang lebih seramai ini juga. Nah, BTW kalau seramai ini tapi rusuh nggak? Ada kayak yang rusuh gitu nggak? Nah, ini gue masuknya itu dari gate yang bisa bilang kayak gate kedua atau gate ketiga gitu. Dan ini situasinya kayak gini, karena gate pertama kabarnya itu lu untuk ngantri aja bisa sampai 2 jam masuk ke sirkuit. Gua ini posisinya kayak gini, untungnya kondusif, nggak desak-desakan, ya kurang lebih kayak 45 menit lah masuk sirkuitnya. Lumayan cepat juga 40 menit ya. Lumayan. Dengan orang seramai itu ya. Ya. Dengan orang seramai ini, nah tapi jadi Monza itu dibanding sirkuit-sirkuit lain tuh aneh. Dia tuh kayak punya beberapa peraturan yang di sirkuit lain nggak ada. Contohnya, lu nggak boleh bawa power bank. Lu nggak boleh bawa botol minum. Lu nggak boleh botol bawa... minum tumbler gitu. Iya, tumbler besi nggak boleh. Terus kayak botol minum kayak plastik gitu. Lu gitu harus boleh? buka tutupnya. Itu boleh. Tapi tutupnya lu nggak boleh bawa. Ah, why? Iya. Nah, kalau yang gue denger sih katanya takutnya mungkin dilempar-lempar ke dalam. Oh iya. Apa. Tapi di dalam pun
dijual botol air yang kayak 500 mili, maksudnya kayak lu kan bisa juga beli lu lempar gitu. Iya, iya. Maksudnya kayak nggak make sense. Nah, gue kan awalnya kayak agak panik gitu ya, kayak gila kalau misalnya gue dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore nggak ada power bank, gimana nih gue bisa nyasar di negara orang. Tapi mungkin karena dia juga malas gitu ngeliat kayak ya udahlah bodo amat gitu, ya udah lewat-lewat aja dah gitu. Jadi nggak ada security check, makanya ada flare kan kemarin masuk Iya, ke iya. track. Hmm. Padahal itu udah nggak boleh banget, kayak di screennya tuh siapapun yang pakai flare bakal dilaporin polisi gini. Tapi tetap aja nyala juga tuh flare. Iya, iya. Tapi gue masih nggak kebayang ya. Kayak flare oke lah. Buat botol minum masih oke lah. Mungkin faktor komersil gitu. Tapi power bank nggak boleh bawa Powerbank. masuk tuh, terus nge-charging gimana kalau seharian gitu? Wah, itu juga nggak Yang ada ditakutin colokan apa listrik. Nah, Terus ini. di sana juga nggak ada rental power bank. But in the end, orang-orang emang di sana pakai power bank semua gitu. Kayak mereka, Ya iyalah. gue juga bingung sih, jujur aja Makanya sih, aneh, aneh aneh, sih. aneh. Kayak Aneh. ya oke lah Aneh baterai aja. katakanlah baterai lu 5.000 mAh gitu tuh, kayak emang iya bakal bertahan selama itu. Mungkin emang lu harus beli HP yang Energizer atau nggak sih, tebel banget itu yang kayak saya power bank. Iya. baru bisa nonton. Kalau enggak yang casing yang udah sama power bank tuh loh, kan ada tuh. Itu Oh, aja iya. gue waktu di hari Sabtu, gue ngeliat ada kayak guard yang nyita itu. Karena Oh. waktu hari Sabtu kan agak sepi. Iya, Jadi emang kayak lebih teliti. Cuman pas Heeh. hari Minggu kayak mereka bodo amat gitu. iya. Asyik. Ya security-nya juga bakal capek nggak sih, kayak ribuan gitu. Iya. Iya. Ini gue aja 45 menit, apalagi kalau misalnya di security check deh. Iya. Ya, kalau tadi kita sempat bahas balapannya, terus sempat kenapa sih safety car lama, dan tadi sempat juga dibahas Mas Fahri nyebutin dia ngambil tiket general admission terus nggak dapat tempat duduk dan dia bawa kursi lipat dari Indonesia. Nah, boleh nggak nih diceritain apa aja sih yang perlu disiapin buat nonton F1 langsung di sirkuit gitu kan? Terus mana yang ini di Europe yang jauh sama Indonesia, bekal apa aja, terus dari tiketnya apa, kayak berapa yang mesti disiapin, terus kan biasanya mesti ada uang endap tuh kan di bank kalau misalnya kita ke Europe kan. Nah, boleh nggak diceritain nih perjalanan dari Indonesia sampai ke sana, terus apa aja sih yang mesti disiapin? Oke, jadi gue ini decide untuk nonton F1 di Monza, ya kayak tadi gue bilang, karena gue pengen melihat Ferrari jaya di kandangnya. Dan itu gue udah dari jauh-jauh hari sih sebenarnya. Jadi gue beli tiket. Gue awal tuh beli tiket Italian GP-nya dulu, bahkan sebelum beli tiket pesawat atau tiket atau hotel atau apapun. Itu gue beli dari bulan Mei. Tadi kayak kita udah diskusiin, harganya kurang lebih kayak 1,3-1,4 juta dengan kurs ya saat itu. Nah terus selanjutnya adalah yang penting bikin visa ya, karena kan kalau ke Eropa kita masih butuh visa. Di situ gua bikin visanya di kayak di sebuah lembaga third party yang ngelayanin visa Perancis. Cuma karena visa Perancis ini masuknya daerah Schengen, karena Perancis masuk daerah Schengen, jadi kita emang bisa keliling-keliling. Nah, untuk biayanya itu sebenarnya biaya pembuatan visa Schengen itu kayak kurang lebih 1,8 juta. Cuman emang ada beberapa persyaratan, kayak kalian harus kalau untuk mengapply itu harus menyediain slip gaji, terus kayak rekening koran, kartu keluarga, paspor tentunya, foto-foto dan apa-apa. Itu sebenarnya udah dijabarin di proses pembuatan visanya, tinggal diikutin aja dan daftar di jadwal yang kalian bisa daftarin. Karena schedule-nya tuh cepat banget habis slot pendaftarannya gitu. Nah, itu prosesnya kurang lebih 3 minggu. Aslinya tuh cuma 2 minggu, cuma karena mereka akhirnya buka border, kayak langsung membludak gitu, prosesnya jadi lebih lama. Dan itu perlu take into account, mungkin kalian butuh paspor untuk ngelakuin sesuatu atau apa. Kayak gue pribadi, gue kan cukup sering keluar
keluar masuk apa Indonesia, jadi harus ada paspor tuh, dan di mana tuh gue cukup kehinder juga sebenarnya. Cuman ya udah habis nyediain apa? Oh ya, sama untuk membuat visa itu sebenarnya kalian udah harus punya tiket pulang pergi, terus juga akomodasi. Jadi idealnya emang sebelum kita decide bikin visa, kita udah tahu kita mau terbangnya ke sana pakai maskapai apa, mau nginepnya di mana. Dan kebetulan gue itu di sana emang ada kerabat yang tinggal di Perancis, Hmm. di selatan. Jadi salah satu alasan kenapa gue emang kayak ini bisa nih, karena emang gue bisa menghemat banget di akomodasinya sih. Di sana ada, gue bisa numpang tidur lah bisa dibilang. Ya, jadi cuman kalau untuk bikin visa, emang lu harus pada hotel, dan lu emang udah harus kayak ada konfirmasi pemesanan hotelnya gitu. Hmm. Udah nyiapin. Nah, kalau untuk spesifik ke nonton GP di luar negeri, apalagi kayak jauh, kita tahu dulu lah seasonnya. Karena ini kan bisa bilang walaupun habis summer break, tapi technically di sana masih summer. Jadi gue udah bisa, oke, berarti gue gak perlu bawa baju yang apa cold weather clothing. Terus juga gue tuh sebenarnya dari jauh-jauh hari udah kayak mati nih. Ini trennya nih di daerah ini bakal hujan atau enggak? Karena kalau misalnya hujan, gue bakal bawa jas hujan. Hmm. Itu loh. Cuman karena trennya enggak, ya gue bawanya sih kayak ponco doang gitu, bukan yang jas hujan yang proper. Terus gue kan karena gue beli general admission, dan setelah gue research ternyata emang nggak ada guaranteed seating. Alhasil ya udah gue bawa kursi lipat dari Indonesia gitu. Itu yang apa kayak penting tuh, karena capek cuy berdiri Iya. 6 jam tuh. Gila, Plus- nggak kebayang sih. Plus itu kayak dari gate ke ini tuh jauh banget. Kayak gue sehari itu bisa jalan kayak 5-7 kilo di sirkuit itu. Wow, lumayan loh. Keliling-keliling itu. Jauh Lumayan. banget, Lumayan. jauh Iya. banget. 10.000 langkah lebih lah itu. 20.000 cuy. Iya, Gue 20.000. nge-track gitu kan, itu Eh. wah gila sih. Terus ini sama, karena gue di summer, ada spesifik lagi yang menurut gue sangat penting, yaitu adalah kesehatan kulit. Jadi bawa sunscreen sih. Sunscreen, Itu guys. Asli. sunscreen asik, Iya. ngebantu banget. Apalagi kalau muka kita acne prone, asik ya. Asik. Anjing. Ntar lagi ya nih, masuk brand nih. Cuman beneran kayak itu terik banget. Jadi hampir kayak nggak ada awan. Awan berarti kayak cuman sekelibet. Jadi emang direct sunlight ke kulit. Ini apa, kalau nggak pakai sunscreen, gue yakin sih kayak bakal cepat banget rusaknya. Emang penting banget itu sunscreen. Terus air, ya walaupun botolnya terbatas cuma 500 ml, cuman usahain keep yourself hydrated. Di situ ada kayak water refill station, atau kalau mau ngikutin gaya Eropa ya dehydrate-nya dengan minuman yang berwarna coklat berkarbonasi untuk dewasa 21 tahun plus. Iya. Gitu. Kebanyakan sih kayak gitu di sana. Iya. Cuman kalau mau water station pun ada di situ. Bukan Sama- ini ya, abang-abang tukang tongji keliling gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya itu udah sebenarnya ide bisnis yang berlian itu kalau di sana tuh. Iya. Modal air dingin doang, modal air panas itu di sana. Wah, itu tapi di sana panas juga sih, kayak orang nggak minum teh juga, takut keringetan. Tongji yang es dong, yang dibawa Yang tampan. es sih. Wah Es iya, teh nanti gitu loh. bawa ini apa yang ice box gitu ya. Iya, Bisa ice tuh. box. Bener. Iya. Next time. Bisa tuh Sekalian. Pulang-pulang Buat ketahan dibayar nggak doang. sesuai izin visa nanti. Sama satu lagi sih yang menurut gue kayak sangat ngebantu gue di sana. Jadi di hari Sabtu itu gue bisa dibilang gue nonton itu sendirian. Jadi kayak nggak ada teman ngobrol, nggak ada apa. Cuman hari Minggu gue udah bertekad, oke lah, paling nggak gue kayak bisa ketemu orang di sana nonton bareng. Dan gue di sana jadi pas perjalanan jadi gue ke sana itu ke sirkuit, maksudnya ke sirkuit itu pakai public transport. Dan sebenarnya bisa kita pakai public transport. Jadi kayak naik 1 metro, terus abis itu naik bis. Itu bakal diantar sampai ke gerbang sirkuitnya. Cuman waktu race day itu yang ngantri bis tuh kayak udah 200-300 orang. Wow. Itu ngantri bisnya, dan itu kayak perjalanannya cukup jauh, bisa 45 menit sendiri. Jadi
kebetulan banget di sana ada taksi dan taksinya taksi gede. Nah, di situ ada beberapa orang yang kayak, lo mau ke sirkuit kan? Lo mau PT-PT nggak? Gitu. Dan gue alhasil, gue PT-PT. Di mobil gue kayak, ya udah kenalan dong sama ada 2 orang Israel sama sebuah couple dari Kanada gitu. Nah, gue get friendly dan gue akhirnya nonton barengnya tuh sama si couple Kanada ini gitu. Dan turns out itu emang kayak sangat ngebantu. Kayak di sana tuh kita tuh kayak tanda kutip menderita bareng, menderita di bawah panas, menderita nggak bawa minum, nggak ada makan. Cuman kayak kita kayak ya udah jadi, lu mau minum nih gue ada, lu mau makan nih, gue ada makan nih. Tapi pas giliran kita gak dimakan, ya kita bawa berlebih ya, kita juga ngasih ke mereka gitu. Dan itu gue nggak eksklusif ke couple ini doang, gue ke orang-orang sekitar. Ya gue ajak ngobrol, lu dari mana? Oh dari ini. Kan intinya kayak mereka trying to watch and trying to have a good time di sana, ya sama gitu loh vibes-nya. Jadi make some friends juga sih menurut gua kalau bisa gitu. Ya, yang penting jangan salah pilih taksi ya Mas ya. Oh iya, tenang, labelnya udah jelas taksi doang, nggak ada yang lain. Nggak ada leadingnya. Ntar sama supirnya ditanyain mau nggak gratis ke trek gitu kan. Aduh, amit-amit dah. Tapi Amit. Kak Alia roaming udah skip aja Kak Alia. iya. So anyway, kalau aku pribadi penasaran yang mengenai panas sih, karena menarik ketika dengar itu dari, maksudnya kita sebagai orang Indonesia tuh sudah cukup terbiasa ya sama panas gitu kan, tapi berhubung belum pernah ke Eropa gitu, emang kalau dari yang dirasain ada beda di mana sih Mas, maksudnya secara panasnya atau udaranya mungkin di sana lebih kering gitu. Kalau kita kan cenderung lembab ya, bikin keringetan gitu. Sebenarnya temperature wise di sana tuh malah lebih dingin ya, kayak 28, 29 gitu dibanding Jakarta yang kayak 30 plus dan nambah. Ya benar, 30 plus Dan nambah polusi DKK lah. Polusi Wah, ya, benar. di sana juga udaranya sebenarnya bersih banget. Cuman yang tadi gue bilang, mataharinya tuh langsung. Jadi emang langsung kena kulit. Gue nggak keringetan, gue nggak sebau gue kalau lagi di Jakarta gitu. Cuman panasnya tuh nyiksa banget, kayak merasa nusuk kulit gitu. Jadi gue juga bilang kan, gue orang Indonesia udah biasa sama panas, gue tidur gak pakai AC juga bisa. Nggak bisa, gue ternyata di sana gerah banget. Oh ya, sampai nggak bisa tidur nggak pakai AC gitu? Iya, kayak apa ya, kayak karena nggak tahu ya, maksudnya kayak nggak apa emang beda aja gitu ya. Cuman maksudnya pas di sirkuitnya juga emang nggak apa ya, nggak enak gitu panasnya. Ya terik banget. Gue pakai kacamata hitam, pakai topi, bahkan kayak gue kayak nyari kayak kain buat nutupin itu aja masih nggak cukup buat neduhin gue gitu. Iya. Separah itu. Gue mau nyaranin bawa payung, cuman kalau di general admission gini, lu bawa payung, yang ada lu ditimpuk dari belakang karena ganggu penglihatan dari belakang gitu. Iya. Atau mungkin perlu topi yang payung itu nggak sih? Topi payung. Oh, ini topi yang ada buntutnya tau nggak sih yang kayak lehernya topi itu. yang safari itu. Itu topi Atau topi tentara Jepang zaman dulu tuh loh. Nah, itu. Atau kalau mau beli 2 topi gitu, jadi depan belakang, topinya bisa dibeli di For the Record Store. Asik. Masuknya boleh. Masuk. Masuknya boleh. Bisa. Tidak dicat. Aduh, mestinya kita minta logo For the Record ditampilin di YouTube kita nih. Iya nih. Begitu ya. Iya. Tapi overall apa ya, kayak pengalaman solo traveling tuh gimana sih ke Europe? Atau sebelum-sebelumnya udah biasa traveling dari Indonesianya ya, lebih ke gimana sih? Kalau gue tuh kan emang sebelumnya udah pernah ke Eropa, tapi nggak sendirian sih, gue sama keluarga di sana. Cuman ini juga bukan solo trip juga, karena technically gue waktu di sebelumnya kan gue ke Perancis dulu.
Terus, oh itu alasan kenapa gue telat adalah karena gue nggak nemu tiket dari Prancis ke Itali di hari Kamis ataupun Jumat. Jadi gue emang terpaksa datang hari Sabtu. Dan itu emang mepet banget sih. Cuman kalau emang lu pede berkomunikasi dengan bahasa Inggris, walaupun orang sana kayak bakal benci sama lu karena mereka sangat bangga banget sama bahasanya gitu. Menurut gue lu masih bisa get by lah. Paling nggak kayak lu ke McD masih bisa pesan makan. Kalau mau ke supermarket lu ngerti cara beli air. Yang esensial tuh menurut gue masih oke banget. Cuman kayak spesifik nih kalau kita kayak nonton ke sirkuit yang dimana lokasinya tuh biasanya nggak di city center ya. Kayak contoh Monza ini jaraknya kayak sekitar 20 sampai 15 kilometer dari Milan, di mana itu kota Italia besar terdekat. Itu beda karena di kota yang lebih kecil cenderung orang itu emang bener-bener simply nggak bisa bahasa Inggris aja gitu. Itu lebih sulit. Itu emang lebih sulit. Sama akses transportnya, kalau emang kita udah terbiasa ke kota-kota besar di Eropa, itu kan biasanya gampang. Cuman, contohnya adalah kayak gini, gue kemarin di Milan, kalau baca di internet, kita bisa ke sana pakai public transport. Cuman butuh beli satu tiket yang harganya relatif nggak terlalu mahal. Harusnya tuh beli tiket yang harga 2,4 euro sekali jalan. 90 menit, penggunaan 90 menit. Gue salah beli tiket. Gue beli tiket yang harganya 2 euro. Nah, pas gue lagi di bis menuju sirkuit di hari Sabtu, gue ditanyain sama orang bisnya, lo punya tiketnya nggak? Punya. Tiketnya bukan yang ini. Loh, jadi gimana? Bisa dibeli di sini? Nggak bisa, kita nggak jual tiketnya di sini. Tapi nggak apa-apa, kita kasih penalti aja ya. Oke, penaltinya berapa? 40 euro. Iya, penalti dah. Berasa dikerjain ya. Iya, 600.000 lenyap. Wah, gitu aja. Duit makan gua tuh. Aduh, 600.000 kerasa juga sih. 100.000 ya Allah. Wah, itu duit makan masalahnya kan kayak. Iya. Gue kayak, hah? 40 euro? Are you sure? Ya, dia bahasa Inggris juga jelek banget sih sebenarnya kayak. Tapi ya gimana? Daripada kita ke kayak kantor polisi lebih ribet lagi, dan itu sih menurut gue juga emang kita walaupun udah ngebudget segimanapun tetap harus ada duit cadangan. Iya. Karena hal-hal kayak gini kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa expect, ya itulah emergency fund. Nah, ini mumpung ngomongin fun ya, aku penasaran total kira-kira budget dari berangkat sampai pulang tuh totalan berapa? Terus di sana tuh mostly pakai cash atau gesek? Cashless. Gesek. Oke, jadi kalau biaya QRIS itu belum ada Mas di sana. Mohon maaf. biaya sebenarnya ya kembali lagi itu tergantung ya. Kalau gue juga bisa bilang nih ngambil paket hemat, makanya gue ngambil general admission. Kalau kita pakai yang grandstand kayak misalnya di Parabolika atau kayak di Variante Ascari, itu kayak dari ya sekitar 4 sampai 6 juta harga tiketnya untuk 3 hari. Terus gue juga makan nyari yang emang nggak terlalu mahal. Terus juga transport pakai public transport. Itu kurang lebih untuk biaya nontonnya aja habis kayak sekitar, ini agak jauh sih Reja, tapi emang kayak 5 sampai 10 juta gitu. Itu tapi udah sama hotel, udah sama makan, udah sama buat jajan-jajan, beli merchandise, beli apa. Tapi tiket pesawat is a different story karena harga tiket kan sangat sangat bervariatif. ya. Kalau gue bisa beli lebih awal, mungkin gue bakal dapat lebih murah karena on average tuh kalau lagi low season, di mana sebenarnya bulan September itu bisa bilang lagi low season di Eropa, itu pulang pergi mungkin di kisaran kayak 10 sampai 15 juta untuk tiket ekonominya. Itu pakai carrier Middle Eastern dan makannya enak, tempat duduknya cukup nyaman lah, dan transitnya nggak terlalu lama. Itu sih. Jadi kalau dikisarin totalnya ya around 20 something. Tapi itu ibaratnya bukan kayak paket kere-hore yang gimana banget. Ya itu kayak udah cukup oke. Lo bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Kalau mahal ya bisa kemana lagi, terserah masing-masing penonton. Cuman ya kalau gue pribadi di sekitaran segitulah nilainya.
Ya, itu ya sobat sembalap, kalau misalnya pengen tahun depan, siapa tahu nih Ferrari tahun depan udah bertobat. Udah tahun ini kan mobilnya udah bagus nih kan. Pembalap lini pembalapnya juga udah oke, tinggal strateginya aja kan. Siapa tahu tahun depan kayak wah, next year is our year gitu kan. Mm-mm. Biar Tapi ngomongnya tiap fit tahun ya? ke Monza gitu. Iya, tiap tahun sampai 2026. Gitu aja terus. Aduh, Nah, aduh. tadi kan sempat diomongin langsung bubaran gitu aja kan begitu selesai, Mhm. begitu finish under safety car. Nah, pas podium gimana tuh kan, kemarin sempat ada yang kayak booing gitu kan di TV coverage, sempat Max diteriakin dan segala macam. Terus orang pada ngumpul di main street. Nah, lu sempet nggak jalan ke sana atau nggak ada akses atau gimana gitu? Yang pas podium dan after race-nya. Nah, jadi di Monza tuh enaknya kalau emang race sudah selesai, si Marshall ini bakal bukain gate-nya gitu. Kayak kita Hmm. udah boleh apa namanya, boleh ke track. Ini kayak ada fotonya, gue lagi di Curva Grande di gravel. Hmm. Dan by the way, ini agak apa kayak trivial aja, cuman kayak gue aja berdiri di situ kayak nyosrok gitu. Jadi gue kayak ngebayangin kalau mobil tuh emang bener-bener nyosrok, emang susah keluar karena orang aja kalau berdiri di situ, walaupun surface area-nya lebih kecil, cuma nyosrok juga gitu. Hmm. Sedalam apa kira-kira? Nah, apa sorry? Sedalam apa nyosroknya masuk? Ya kayak nyosrok mungkin kayak 4-5 senti gitu Iya lumayan sih. dari Lumayan. surface-nya gitu. Hmm. Hmm. Nah, jadi lu kalau misalnya emang pengen ada rencana ke podium celebration, gue saranin di general admission, tapi cari-cari yang aksesnya nggak terlalu jauh dari main street. Dan itu ada kayak di Parabolica itu ada general admission area juga. Di varian apa yang corner pertama tuh yang kayak chicane pertama itu juga ada general admission area dekat-dekat situ. Dan gue pribadi nggak ke arah podium karena satu Hmm. alasan, karena gue tahu waktu berangkat itu rame banget. Jadi gue kayak oke, ini orang-orang mau ke podium, gue cabut duluan deh biar gue bisa menyelamatkan diri, cabut duluan. Ternyata enggak juga. Ternyata gue tetap pulang. Itu kan selesai kayak jam 5 sore lah ya Iya. race-nya tuh. Gue kayak baru nyampe hotel tuh tetap jam 9 juga gitu. Wow. Selama itu padahal ya travel time-nya itu kayak sejam. Jadi kayak gue mungkin kayak baru keluar dari kota Monza itu kayak jam 7 jam 8-an lah. Jam segituan. Jadi kalau ini salah satu penyesalan gue adalah ya kalau kayak tahu kayak gitu mending gue keliling aja sirkuitnya, nggak Iya. perlu lah ikut podium celebration apa yang palingnya kayak keliling gitu kan, gue pengen lihat juga gitu. Iya. Ya itu bisa sih. Dan kalau tadi kita ngomongin booing, jadi kan waktu awal-awal ada driver parade tuh kan ya, Hmm. yang semuanya gue ya Indonesia dada-dada sama pembalap. Waktu yang pertama kali lewat itu gue adalah Alfa Romeo. Itu ada Bottas sama Zhou, itu orang "Weh." Terus kayak ada Gasly, ada Russell, itu kayak weh. Hamilton sekalipun di sana disorakin berbahagia itu kayak weh Hamilton. Tapi pas Max sama Checo lewat, gitu disorakin ya kenceng banget gitu kayak wah. Nah, Max itu kayak gue bilang agak abang keren sih dia. Dia kayak gitu, mobilnya dipelanin, terus kayak dia dada-dada gitu. Setil aja, bahasa tuh Iya, iya. setil kayak, Tapi Ceko ya kayak, dia diem gitu di bawah mobilnya. Hmm. Dia kayak, I'm not enjoying any of this. Iya. Wah, waktu pertama tuh yang lewat adalah Sainz. Itu aja udah gila banget. Wow. Kayak dari kan kuning kan kayak minion lewat gitu emang wah heboh. Wah itu pas Leclerc belum muncul kan Sainz sudah lewat terus kayak ini pasti Leclerc deh. Tiba-tiba orang-orang pada ngecen ole 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 Leclerc gitu terus kayak wah gitu. Heboh banget sumpah di sana. Ada yang nyalain flare juga terus padahal race-nya belum dimulai tapi udah nyalain flare kan. Iya. Ngapain amat itu? Lu ditangkap duluan, lu belum nonton race-nya anjir. Iya, iya. Ya jadi tapi setelah itu pas race-nya dimulai,
waktu Verstappen out nggak kayak dibu juga, maksudnya kayak Hmm. ya udah aja gitu kayak. At least di tempat gua emang nonton ya. kenceng bro. Emang nggak sempet ya, nggak sempet. Iya emang siapa tuh? Tapi tiap kali Leclerc lewat itu kayak wah, itu 53 lap cuy kayak gitu. Asli kayak gitu. Nggak habis tuh Iya. suara. Tiap kali Leclerc, makanya gue gak, ya pada akhirnya sih kayak tinggal sedikit orang, tapi masih ada aja kayak, weh, dia juga nggak denger ya. Nggak dari wah, dari weh. Iya. Sampai 1,5 menit 53 lap. sekali berarti. Iya, 1,5 menit kan kayak, buset dah lu kagak aus apa gue aja mau refill air nih. Refillnya air. Air. Oh iya. Air. Emang ada yang lain? Kan Lah ya tadi itu sponsornya. es teh itu. Oh, iya. Sponsor Rolex, jadi di refill Rolex. Rolex. Oh enggak, di refill Aramco, jadi minyak Aramco, Belanda. baru mau bilang. Ronnya yang paling rendah lagi dikasihnya. Aduh. Lumayan buat dibawa ke sini. Berarti nggak Oh sempat itu, gimana? itu sih papan-papan Oh Aramco-nya. iya itu. Itu udah diperingatin tuh padahal jangan diambil kagak Masa tetap diambil? dipotek-potek aja iya. Papan Aramco, papan Rolex, papan crypto.com kan ada juga tuh. Iya. Iya. Ya, Papan dipotek-potek. DRS juga diambil ya. Itu yang gua nggak lihat yang kayak breaking point papan DRS itu kayak udah diselapetin dulu tuh sama si Marshall tuh. Coba Oke. ini papan-papan Aramco itu tuh bener-bener di kayak di bolt down gitu loh, kayak ngopeknya tuh susah tapi mereka kayak masih berusaha gitu. Kayak sampai diperwitin Marshall tetap terus lari gitu, aneh banget sih kayak lu ngapain ngambil papan gitu. Biar kenang-kenangan kali. Emang unik banget ya. Aneh. Iya. Tetep, Aneh banget. apa ya? Kalau udah hooligan tuh ya gitu sih. Maksudnya akhirnya mau di manapun juga, ya bener kan? Kayak waktu itu kita sempat waktu race di mana ya? Sempat ada trouble juga tuh di Red Bull Ring ya. Red Bull Ring kasusnya sama Orange Army. Kalau di sini ya tifosi ya, sesuai Sama tifosi, ekspektasi. iya. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja, cuma Baru-baru beda banget. warna seragam doang. Seragamnya ini kan. Kan campuran merah sama kuning ya. Iya, Jatuhnya bener. Orange bener. Setuju. Nah, kalau hal yang paling kocak atau unik yang lu ketemui selama di sana apa, Mas? Kayak apa kayak dari fansnya atau apa gitu? Kocaknya sih lebih terhadap diri gue sendiri ya. Jadi kayak, aduh mungkin ada tadi, kalau yang foto yang Leclerc tadi tuh kelihatan di sebelah kirinya itu ada namanya porta potty alias WC portable kan. Nah, Wait, aku Itu. geser dulu. Nggak kelihatan di YouTube. Nah, kelihatan nih udah. Sobat. iya itu jadi bisa didefinisikan sebagai salah satu hal paling wangi yang pernah gue cium. Sumpah ya, gue minum air nih, gue kayak lagi jalan minum air, ngelewatin gitu kayak itu enak gue sama airnya. Separah itu cuy, kayak bau hasil pembuangan manusia plus kimia yang, aduh, gue aja bahkan nggak berani untuk ngebuka pintunya karena gue yakin itu kayak orang-orang si bersih itu, makanya pasti bersih semua itu spot on gitu, aduh. Dan yang rese adalah, gue gak tau kenapa ya, coba kayak itu kan gue datang pagi-pagi ya, itu udah disedot pagi-pagi itu udah disedot, jadi antara mereka emang gak nyedot malamnya atau emang langsung penuh, jadi itu kayak harus disedot beberapa kali gitu, kayak tiap kali gue kayak kayak nyari makan gitu, itu kayak lagi disedot. Ini kayak, dan pas lagi disedot kan wanginya keluar ya. Iya, Iya. bisa dibayangkan. Itu salah satu, kalau tadi matahari adalah highlight, ini adalah momen aromatik kali ya. Aromaterapi gue. Momen terwangi ya. Itu wangi banget cuy. Iya. Cuman in general orang-orang di tempat gue nonton nggak bermasalah sih. Gue kan sempat baca juga di Twitter ada report yang orang di-harass pakai merchandise-nya tim lain ya.
Itu untungnya gue nggak ngerasain. Maksudnya mereka kayak ngebu itu ya kayak ke driver, tapi nggak ke fans. Ya fansnya maksudnya kayak tetap tetap diajak ngobrol, tetap enjoy gitu. Tapi yang gue perhatiin adalah itu karena stand gue itu kebanyakan bukan orang Italia isinya, Hmm. kebanyakan Hmm. orang-orang negara lain. Jadi kayak mungkin emang lebih diverse aja dan kayak lebih lebih menghargai. Soalnya pengalaman gue sama orang Italia kagak ada yang bagus. Gue udah dipalak 40 euro, diajak ngobrol kagak disautin. Ya, gitu sih. Gue jadi ada Aduh. sesuatu nih sama Italia nih. Ya gimana ya, orang kayak pembalap MotoGP yang harusnya udah biasa bahasa Inggris aja logatnya masih kayak gitu kan. Tiap press conference logatnya masih Italia banget. Kebayang sih buat aku yang belum pernah ke Italia sekalipun bakalan kayak apa. Iya, iya, iya. Tapi justru hikmahnya adalah kita sebagai orang Indonesia nggak perlu minder-minder amat kali ya. Maksudnya Iya. selama ngomong lu jelas gitu kan, bahasa Inggrisnya gasin aja gitu. Nggak Oh, perlu yang sumpah ya, pronunciation canggih kastis Cinta kayak Laura gue itu. di sana gue berasa gue paling bule di antara mereka semua ngomong bahasa Inggris ya. Karena mereka Iya. tuh kayak gue nanya apa food gitu, dia nggak ngerti. Kayak Anjir, kurang gampang ah, apa anjir? Put. eat gitu kayak gue kayak water l'acqua kan air gitu kan namanya aqua di sana. aqua oh ini gue juga nggak ngerti bahasa dia juga sih, cuma kayak dia kayak baru ngeh gitu. Sono. Dan kayak mereka bahasa Inggrisnya mostly nggak ada. Yang gue experience ya, yang gue experience itu nggak ada gitu. Ya, ya. Menarik. Dari Kak Alia, Mas Gor ada yang mau ditanyakan? Punya apa? Apa ya? Paling hal apa yang paling gimana ya, Mbak? Ngomongnya ya, yang kayak nggak sesuai sama ekspektasi. Misal kayak expect nonton di eh, Eropa tuh orangnya lebih civilized misalnya gitu ya. Tapi ternyata sampai sana enggak juga kan, tetap papan Aramco apa segala macam tuh dibongkarin gitu kan. Nah itu Um, yang paling merusak ekspektasinya Mas Fahri apa nih? Yang gue udah tadinya belajar udah bayangin dari ternyata enggak. ya gue udah belajar dari menonton performanya Ferrari tahun ini ya, jangan berekspektasi apapun. Tapi maksudnya in general emang gue nggak Salah expect tanya, apapun. Cuma maksudnya ya di sana ya turns out ya kayak oh itu tadi orang-orangnya kayak oh gitu. Ya, terus kayak oh mereka penggunaan toiletnya seperti ini. Perlu gue highlight lagi karena emang gue jijik banget sama penggunaan toilet mereka. Terus kayak oh makanannya tuh bahkan kayak itu lebih ke personal aja kayak makanan ternyata B aja kayaknya enakan restoran Italia di Indonesia yang authentic di Indonesia tuh malah lebih enak dibanding restoran Italinya sendiri gitu. Iya, iya, iya. Nah, cuman karena gue nggak berekspektasi itu ya kayak gue malah jadi kayak pas ada hal yang menyenangkan tuh malah wah ternyata keren banget ya. Ya contoh yang kayak siapa sangka gue bakal kayak berpapasan sama Sebastian Vettel sedekat itu gitu loh. Itu kayak wah gila banget sih. Jadi kan Seb itu retire nggak terlalu jauh dari Les Smoke, sebelum itu di Main Street gitu kan. Dan itu kayak dari jauh tuh orang udah kayak wah udah heboh-heboh, terus kayak siapa nih Vettel Vettel, dan itu di Chan tifosi gitu, gue nggak tahu kayak terus kayak ya gue berpapasan sama Vettel dengan kumis dan rambutnya yang magnificent itu. Ya sama, terus pas pulang gue juga nggak nyangka gue bakal up close and personal dengan McLaren MCL 36 apa 35 sih 36 ya 36. tahun ini ya 36. 36 ya, walaupun mobilnya juga mobil pensiunan ya, itu bener-bener digantung gitu. Pensiun nggak cuma itu ya. nanti lah gue takutnya ada yang nge-DM. Nah itu cuman gue nggak nyangka ternyata mobil F1 seperti itu gitu, kayak dimensinya tuh gede kan, kayak kita ngeliat mobil ini sebagai mobil-mobil ramping yang gacor gitu, tapi di
di depan mata tuh emang ternyata gede banget mobilnya gitu. Kalau dibandingin nih dimensi kayak kalau kira-kira kalau dibandingin sama Xenia atau Pajero gitu seberapa panjangnya? Lebih panjang dari Pajero sih, lebih panjang dari Pajero. Oke. Atau mungkin sama gue ngebandingin sama Formula E ya, karena kan tahun ini gue juga kayak Oh sempet ya. ngelihat apa mobil Formula E, emang itu jauh lebih gede gitu, kayak lebih beda, mungkin kayak beda berapa ya, berapa puluh senti gitu panjangnya, lebarnya juga lebih lebar. Mobil F1 itu kayak walaupun kelihatannya bulky di foto, tapi itu lebih kecil, lebih ramping, lebih compact. Mm-mm. Ini gede banget mobil, Iya sih. Mobil musim ini tuh gede ya. gede banget. Iya, kalau kalau di TV coverage yang paling ngeliatin gede season ini bannya sih yang bikin kelihatan gede. Kalau season Iya ini ya. benar. Ya kalau kalau ngelihat di layar kaca gitu kan season lalu tuh kan bannya masih yang kecil, jadi kelihatan ramping gitu. Walaupun kayak Mm. secara body tetap masih kelihatan ramping, tapi karena bannya gede sih. Iya, Season badannya ini. gede banget juga ternyata, betul. Gede. Oke, sebelum kita menuju ke pungkasan episode ini nih, ada lagi yang mau ditanyakan? Aku bingung mau nanya apa, kayak terpana sendiri kayak wah gitu. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita kasih kesempatan Mas Fahri ya untuk ngasih pesan nih, apa ya, ke sobat sembalap misalnya tertarik pengen nonton ke Europe atau kemana, apa sih yang harus disiapkan. Dan ya ini kan udah, anggaplah season ini udah selesai gitu kan, udah kita lah fokus ke 2023 Emang gitu. udah. Iya makanya kayak apa namanya, apa sih yang bisa disiapkan dari Salty. dari akhir tahun 2022 ini gitu. Kalau emang mau nonton balapan di luar negeri, apalagi yang jauh, yang perlu gue tekanin adalah plan, triple check your plan. Apalagi kalau udah di sana, kayak lu bener-bener harus tahu lu mau pakai transport apa, lu mau makan apa, dan emang budget itu emang harus dicek berkali-kali, kayak karena lu bener-bener hidup di negara orang, di mana orangnya juga mungkin gak ngerti bahasa lu atau bahasa kedua lu, dan lu nggak bisa berharap PT dari orang lain kan saat di sana, karena ya lu you're on your own aja gitu. Dan kalau emang kalau misalnya lu cuma pengen nonton F1, percaya sama gue, kayaknya Singapura itu lebih baik dah. Kayak lu nggak perlu jauh-jauh ke mana gitu. Iya, Maksudnya kayak kalau buat nonton F1 aja ya. iya. Karena dari yang gue dengar adalah emang most European races tuh emang ya kayak gini penyelenggarannya tuh, kalau kalau gue boleh bandingin sama yang balapan di Jakarta awal tahun ini, gue lebih merasa aman, lebih merasa nyaman di balapan Jakarta tahun ini. Bahkan Ini segitunya sih. bukan endorse ya. Makanya gue nggak nyebut namanya kan. Iya, iya. Cuman Asik. maksudnya ya ini saat lagi kan nanti gue bakal bandingin sama yang di Singapura nih. Iya, iya. Cuman Iya benar. kayak kalau emang lu mau nonton di sirkuit itu, ya go ahead. Cuma kalau kayak lu cuma pengen sekedar nonton F1 gitu, menurut gue sih kayak lu nggak perlu sampai jauh-jauh gitu sih. Iya. But if you decided to go, it will be one hell of experience gitu sih. Tertarik balik coba nonton di Europe lagi nggak atau di benua Iya, lain? kalau gue udah bisa beli yang pit grandstand sama gue bisa ke sana naik helikopter, gue tertarik. Cuman kalau General Pursuit kayaknya enggak lagi deh. Naik helikopter. Macet banget cuy, capek asli Naik dah. helikopter, iya, iya, iya. Oke. Ya, sobat sembalap begitu kira-kira pengalaman nonton langsung di track balapan ya. Dan nan jauh di sana di Europe. Sorry, satu lagi. Sempat ketemu orang Indonesia nggak di track atau perjalanan ke track? Di perjalanan ke track, orang pertama yang gue ketemu di Itali adalah kayak 4 mahasiswa gitu. Terus gue nanya, lo tau nggak cara? Gue tahu dari muka ini orang Indonesia. Terus pas dia PK kayak, iya nih ada ini kayak, bro, lo tahu jalan ke Monza nggak? Tuh kan, dia mau nonton F1 kan? Gue digituin aja. Cuman mereka nggak tahu, terus kayak ya udah, oh ya thank you. Udah, abis itu gue nggak ketemu orang Indonesia lagi sampai di airport.
Ya. Udah dijudge dari sejak ketemu ya pertama Iya, kali. emang turis banget sih gaya gue. Iya. Sobat Sembalap, sorry ya karena kesalahan teknis kita bikin closingan yang versi ketiga kali ini. Dan setelah obrolan 1 jam bersama Mas Fahri, ini udah berubah lagi nih anjir closingannya. Ya kalau teman-teman Sobat Sembalap dengerin sampai closingan ini kurang lebih begitu pengalaman Mas Fahri langsung nonton langsung di track, especially di Monza yang ekspektasinya awalnya pengen nonton di Monza karena kayaknya Ferrari terlihat menjanjikan musim ini, tapi ternyata Hmm. season berakhir Ya, lebih begitu. cepat gitu kan. Terus kemudian setelah gagal menyaksikan apa ya, mungkin puncak perayaannya Ferrari di Monza, sepertinya Mas Fahri tidak kapok untuk besok nonton di GP Singapura yang mana itu bisa jadi perayaan kemenangannya yang kedua untuk Max Verstappen. Ya kurang lebih begitu ya teman-teman, Sobat Sembalap, pengalaman Mas Fahri dari ketemu orang Italia, native Italian yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, salah beli tiket sampai ke denda 40 euro, terus kemudian sampai ketemu porta-porti apa ya, itulah kotak merah ajaib yang warna-warni, yang baunya sangat semerbak itu wanginya gitu kan ya Mas ya. Nah Iya, ini semerbak sekali. ya, dan kami Sobat Sembalap mengingatkan juga kepada Sobat Sembalap bagi yang pengen tertarik nih, pengen nonton GP langsung akhir season ini ataupun season depan. Nah di track itu kan panas tuh kan. Nah kalau panas biasanya kita pakai topi. Nah itu bisa dibeli di mana Mas? Bisa dibeli di For the Record Store, ada di Tokopedia dan di Instagram. Kita nggak cuman jual merchandise aja. Kita jual merchandise F1 dari topi, baju, trading cards atau pin, semuanya ada di For the Record Store. Nah tuh Sobat Sembalap. Nah kalau bisa nih udah kan nontonnya di video.com ya, udah langganan legit kan. Nah merchandise-nya jangan yang bootleg lah. Itu. Oke, kami dari admin Sembalap dan juga Mas Fahri, thank you sebelumnya Mas Fahri udah bermain Thank you, ke thank podcast you. kami ya, dan seperti biasa kami mengucapkan cus Terus geng. ya. Terus kayak Nah, No, Mikey, no, no. I am stupid. Yeah, shut up. You gave me my number.